Bapak Ibu, kenosis, ketika keilahian memilih jalan turun, ini Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 6-7 berkata, Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kenosis, ketika keilahian memilih jalan turun, inilah kasih yang turun dan kuasa yang merendah, Bapak Ibu. Jalan Allah tidak pernah kita duga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang mengejutkan manusia. Manusia selalu membayangkan Allah dengan jalan naik, ya. Naik takhta, naik kuasa, naik kemuliaan. Tetapi Injil memperkenalkan Allah dengan jalan yang berbeda, yaitu jalan turun. Ini. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Filipi, ia tidak sedang memberi pelajaran filsafat kosong, Bapak Ibu, melainkan sedang membuka rahasia hati Allah ini. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Artinya, jika engkau ingin mengenal siapa Allah itu, lihatlah cara Kristus merendahkan dirinya ini. Mengosongkan dirinya. Apakah Kristus berhenti menjadi Allah? Yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 6 dan 7 tadi, Bapak Ibu. Kata Yunani yang dipakai Paulus adalah kenosis, mengosongkan. Namun perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Kristus tidak mengosongkan keilahiannya. Ia mengosongkan hak keilahiannya. Ini. Ia tidak berhenti menjadi Allah, Bapak Ibu, tetapi ia berhenti menggunakan kealahannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Ia tetap maha kuasa, ya, tetap memilih tidak memakai kuasa itu untuk membela diri, Bapak Ibu. Ia tetap maha tahu, tetapi memilih hidup di dalam keterbatasan manusia. Ia tetap maha mulia, tetapi memilih disalahpahami, dihina, dan disalibkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, pengosongan Kristus bukan kehilangan identitas, melainkan pengungkapan karakter Allah. Allah bukan Allah yang rakus kemuliaan, Bapak Ibu, melainkan Allah yang rela menanggalkan kemuliaannya demi menyelamatkan ciptaannya. Nih. Mengosongkan diri, Bapak Ibu, dari hak menjadi ketaatan. Kristus mengosongkan dirinya dengan cara dari hak menjadi ketaatan, dari tahta menjadi palungan, dari kemuliaan menjadi penderitaan, dari disembah malaikat menjadi dihakimi manusia, Bapak Ibu. Aku tidak mencari kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30 ini. Inilah inti dari pengosongkan diri, Bapak Ibu. Bukan kosong dari kuasa, tetapi penuh dengan ketaatan. Ini. Kristus tidak menjadi lemah, Bapak Ibu. Ia memilih taat sampai tuntas. Dan ketaatan itu bukan ketaatan yang nyaman, Bapak Ibu, ya. Melainkan ketaatan yang berdarah ini. Ketaatan yang berujung di salib ini. Mengambil rupa seorang hamba. Allah memilih status yang terendah ini, Bapak Ibu, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7 ini. Kata hamba di sini bukan sekedar pekerja, Bapak Ibu, tetapi doulos, budak, Bapak Ibu. Budak tidak memiliki hak. Budak hidup untuk kehendak tuannya. Budak tidak memilih nasibnya sendiri. Dan Paulus berkata, Allah memilih rupa itu. Kristus tidak datang sebagai raja dunia. Ia datang sebagai bayi miskin. Tidak lahir di istana, tetapi di kandang. Tidak hidup dikelilingi pengawal, tetapi nelayan dan pemungut cukai mengelilinginya. Tidak mati di atas kasur empuk, tetapi di atas kayu salib. Inilah skandal Injil, Allah menjadi hamba ini. Malah
hamba yang membasuh kaki. Wajah sejati dari kekuasaan Allah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika engkau ingin melihat wajah Allah yang sejati, yang jangan hanya melihat Gunung Sinai yang berasap, Bapak Ibu, tetapi lihat Yesus berlutut membasuh kaki murid-muridnya. Ia bangkit dari makam, menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 4. Itu bukan sekedar tindakan rendah hati ya. Itu adalah pernyataan teologi, Bapak Ibu. Allah berkata, beginilah aku berkuasa, aku melayani. Di dunia, kuasa mengangkat diri. Di kerajaan Allah, kuasa menurunkan diri, Bapak Ibu. Jalan turun yang menjadi jalan naik ini. Paulus tidak berhenti pada pengosongan. Ia melanjutkan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2:9. Perhatikan urutannya. Pengosongan, peninggian. Ketaatan berujung kemuliaan. Salib berujung mahkota, Bapak Ibu. Kristus tidak ditinggikan meskipun ia merendahkan diri, tetapi karena ia merendahkan diri. Inilah hukum kerajaan Allah yang terbalik bagi dunia, Bapak Ibu. Panggilan bagi gereja sekarang adalah hidup di dalam roh kenosis. Paulus membuka bagian ini dengan perintah, Bapak Ibu. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya, kenosis bukan hanya doktrin untuk dipercayai, tetapi jalan hidup untuk dijalani. Gereja kehilangan kuasa bukan karena kurang doa, Bapak Ibu, tetapi karena terlalu penuh dengan ego. Pelayanan kehilangan urapan bukan karena kurang talenta, Bapak Ibu, tetapi karena terlalu banyak ambisi pribadi. Kristus berkata kepada gereja hari ini, kosongkan dirimu, supaya aku dapat memenuhi engkau. Nah, bagaimana ketika salib itu menjadi cermin, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salib bukan hanya alat keselamatan. Salib adalah cermin kehidupan Kristen, di mana kita melihat Allah yang rela turun, rela kalah, rela dilupakan, agar manusia itu diangkat, dibenarkan dan diselamatkan, Bapak Ibu. Kristus mengosongkan dirinya supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ini Kristus mengambil rupa hamba supaya kita tidak lagi diperbudak oleh kesombongan, Bapak Ibu. Dan hari ini Roh Kudus bertanya kepada kita, apa yang masih engkau genggam terlalu erat, yang seharusnya engkau letakkan di kaki salib? Amin, Bapak Ibu.